Buzzer tuh gimana sih? Masih ada apa enggak sih? Makin banyak. Makin banyak. Makin banyak. Yang sekarang lagi happening kan NKRI mas, Negara Kesatuan Republik Influencer. Lu yang kemarin ngambil duit negara untuk milih kacauan yang sekarang, tanggung jawab lu gitu kasarnya mas. Karena mereka semua jadi pada kayak, saya gak tahu apa-apa, saya cuma dibayar profesional. Ada yang akhirnya confess kayak gitu mas. Buzzer-buzzer yang kemudian dipilih oleh kekuasaan itu udah bukan lagi anonim doang. Contohnya dia ngomong soal, ada orang ngomong Indonesia gelap, padahal muka lu yang gelap gitu. Oh gitu. Pak Presiden padahal muka lu gak gelap loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus meninggikan kewarasan. Alhamdulillah, hari ini narasumber yang hadir adalah orang yang terus ingin menegakkan kewarasan itu, bahkan menyebarkannya dan menyuburkannya. Sobat Ferdian. Ferdian, apa kabar? Baik mas, alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang kehormatan. Terima kasih. Soalnya kamu memang keren ya, gagah gitu, rambutnya stylish gitu. Kalau kita kan udah berantakan nih. Tetap ganteng mas. Teman-teman, Ferdian itu salah seorang aktivis yang sekarang mencoba membumikan aktivismenya itu dengan membangun gerakan. Tapi bukan itu yang akan kita diskusikan. Kita akan diskusi soal Indonesia gelap, buzzer, dan bagaimana komunikasi politik dari pemimpin kita ini. Jadi gimana nih Jan? Ini Ferdi nih, Indonesia gelap apa enggak sih? Atau setengah gelap? Atau harus kasih kesempatan dulu lah? Atau gimana? Ya kalau kata Pak Luhut kan, wajah kau yang gelap ya. Nah wajah kita ya gelap ya karena ditutup oleh kekuasaan mas. Yang hari ini kami anggap gak berpihak kepada masyarakat kebanyakan. Jadi suasana hari ini Indonesia gelap itu justru bukan doa mas. Banyak orang salah paham. Karena ada yang bilang kok tagarnya pesimis banget gitu, malah mendoakan jelek. Bukan. Kita lagi ngasih tahu fakta bahwa Indonesia gelap. Justru doa kita lah Indonesia supaya cerah gitu mas. Makanya kita perlu ngasih tahu dulu kejujurannya, walaupun itu pahit dan menyakitkan. Itu sih mas. Iya. Dan kalau kita menyatakan Indonesia gelap, Indonesia terang, setengah gelap, pasti kita berpijak pada fakta. Betul. Kan? Yang dilihat apa faktanya? Iya mas. Secara umum kami itu menganggap bahwa kepemimpinan Pak Presiden Prabowo itu adalah kan keberlanjutannya Pak Presiden Jokowi. Sebagaimana yang dimaksud dalam kampanyenya dan lain sebagainya. Maka ada orang yang bilang, kasihlah kesempatan Prabowo ini baru 100 hari, 150 hari. Loh, kita bilang kan Pak Presiden yang pengen keberlanjutan. Maksudnya kalau kemudian damage yang dibikin oleh Jokowi hari ini kita salahkan ke Prabowo, ya salah dia kenapa mau lanjutin. Nah, fakta apa yang kemudian menjadi basis daripada gerakan teman-teman sipil, teman-teman muda gitu ya mas, adalah sebetulnya sangat-sangat kompleks mas. Mulai dari misalnya sektor demokrasinya. Berulang kali kita dihadapkan pada proses legislasi yang sangat-sangat diktator gitu mas, tertutup. Tidak ada partisipasi bermakna, dibuat diam-diam, ngebut di hotel mewah, undang-undang cipta kerja, undang-undang IKN, undang-undang BUMN, termasuk undang-undang KPK sampai kemudian undang-undang TNI gitu. Undang-undang kesehatan juga kayak gitu. Betul mas, dan banyak sekali gitu ya. Kedua, soal demokrasi adalah gimana soal keamanan kita untuk berbicara dan berekspresi soal apapun. Kalau kita mau ngomongin data ya, mulai dari level internasional, The Economist Intelligence Unit mengatakan bahwa indeks demokrasi kita menurun. Mau ngomongin soal lapangan juga sama mas gitu. Dalam setahun terakhir 2023-2024 itu ada 600 kekerasan oleh kepolisian menurut Kontras gitu. 100 hari Prabowo Gibran ada 130 lebih kasus kekerasan oleh kepolisian menurut datanya Kontras. Jadi dan banyak sekali teman-teman kami yang bahkan harus meninggal gitu mas. Yusuf Randi, KPK. Oh yang dulu itu ya. Betul, 2019 Yusuf Randi di Kendari meninggal karena ikut KPK gitu. Masalahnya setelah itu kan, kalau misalnya dibilang, ya itu kan zamannya dulu kali, sekarang enggak. Loh, masalahnya kasus Gama di Semarang gitu. Kemarin juga banyak yang, wah kepalanya bocor, sampai sekarang juga telinganya nyaris udah nggak bisa mendengar karena dipukul keras. Ya itu zamannya Pak Presiden Prabowo gitu. Ada yang katanya sampai ratusan juta tuh. Betul mas. Bonyok tuh. Saya dapat di mana tuh? Cerita teman-teman di Malang gitu kan, salah satu pengurus BEM-nya
dianiaya sampai kemudian wah giginya rusak, mulutnya berdarah, dan sampai harus dioperasi 100 juta lebih gitu. Pertanyaannya kan, apakah kemudian dalam hal itu kepolisian mau bertanggung jawab? Kan nggak mungkin mas, satu persatu dia samperin gitu mas. Jadi dalam demokrasi kita juga mengalami kegelapan mas, termasuk intimidasi-intimidasi yang dilakukan kepada jurnalis, kepada medis, kepada pers di kampus gitu ya, sampai kepada teman-teman yang bersuara di media sosial mas. Di TikTok banyak yang sudah di-banned, di Instagram banyak yang di DM intimidasi, di DM seksis, di DM pelecehan gitu-gitu. Pun saya juga maksudnya dapatkan. Di DM diapain? Di direct message oleh akun anonim atau akun, kalau saya pribadi mas yang saya dapetin ya. Kan ratusan DM tuh masuk ke TikTok saya setiap hari. Ada yang profile picture-nya tuh kosong, nggak ada apa-apa. Ada lagi yang gambarnya tuh foto-foto militer atau polisi. Nggak tahu itu foto beneran apa enggak ya. Tapi foto-fotonya tuh militer atau polisi. Dan komen-komennya kayak, rumah kau di mana sudah kupantau. Ibu kau akan kami awasi kalau kau tidak diam. Jadi kayak terrorizing gitu ya. Betul mas. Dan apakah pernah sampai hari ini terjadi kepada saya? Ya alhamdulillah belum sih. Cuman poinnya adalah, namanya intimidasi kan proses gertak dulu kan mas. Kalau mungkin gak kegertak baru naik. Oke. Gitu mas. Kalau itu adalah fakta kegelapan, tapi kan juga ada fakta lain nih, Fer. Ya. Fakta lainnya PPN nggak naik 12%. Ya. Terus udah gitu gas LPG nggak jadi ini kan. Terus ada bikin koperasi 80.000. Jadi ada pernyataan-pernyataan. Apakah ini bisa disebut sebagai kinerja atau sekedar pencitraan ini? Ya, sebetulnya dalam Indonesia gelap itu mas, kita nggak hanya bicara soal sektor demokrasi, tapi kita juga bicara soal sektor ekonomi dan juga welfare, kesejahteraan masyarakat. Di antaranya adalah yang kami lihat, apakah negara itu tidak bekerja? Bukan. Kita lihat memang negara bekerja. Justru pertanyaan berikutnya, negara ini bekerjanya mendukung atau ada di pihak siapa? Di pihak masyarakat kebanyakan, kelas menengah misalnya, atau ada di pihak mereka-mereka yang punya kekayaan besar, oligark dan lain sebagainya. Nah, kami melihat yang kedua gitu mas. Contoh sederhana, Pak Presiden ingin kemudian menambah anggaran dalam APBN-nya. Boleh, bagus gitu mas. Tapi dilakukan, selalu opsi yang dipilih adalah opsi-opsi yang quote unquote mas, membunuh dan membebani masyarakat terutama kelas menengah. Contoh PPN 12%. Jelas Selios gitu ya, punya risetnya mengatakan bahwa ini bisa dalam setahun pengeluaran kelas menengah ini naik jutaan gara-gara PPN 12% gitu. Sedangkan harusnya kalau negara itu berpihak kepada masyarakat kebanyakan, yang dia lakukan adalah melakukan pajak kepada orang kaya gitu, pajak karbon, pajak progresif dan lain sebagainya. Tapi kan nggak dilakukan secara tegas gitu mas. Kedua misalnya ngomongin soal efisiensi. Lagi-lagi Pak Presiden pengen kemudian anggaran nambah, which nggak apa-apa. Tapi cara dilakukan adalah dia mengkat budget-budget yang sebetulnya krusial gitu mas, pendidikan, kesehatan, bahkan sampai UI sampai bulan lalu masih lampunya harus mati jam sekian, AC harus mati. Maksudnya UI Universitas Indonesia nih? Yap gitu, karena kena efisiensi. Padahal istana bilang enggak, pendidikan tuh udah gak kena efisiensi, tapi buktinya masih terjadi. Dan banyak sekali teman-teman saya di kampus juga merasakan langsung curhatan para dosen gitu. Nggak dapet tukin. Salah satunya nggak dapet tukin. Udah diganti insentif. Nah ini kan hal-hal yang akhirnya negara ini selalu mencari-cari solusi-solusi yang bagi kami itu semu gitu mas. Nah instead of dia memangkas misalnya mas, kementerian kan 3 kementerian terbesar tuh ya pertahanan itu mas, kepolisian kan mas salah satunya. Dan pertahanan kepolisian awalnya nggak dipangkas gitu mas, sampai kemudian dipangkas tapi cuman kecil. Artinya Pak Presiden lagi-lagi kok malah ngekatnya yang masyarakat banyak itu butuh, malah yang di atas soal pertahanan, polisi, DPR termasuk itu nggak dikat banyak. Ketiga terakhir misalnya mas soal kita melihat Pak Presiden lagi-lagi pengen anggaran bertambah. Tapi instead of dia misalnya satu mas, kalau kita ngelihat datanya itu kerugian negara misalnya akibat judi online itu bisa 2 triliun per tahun. Tapi kan kita lakukan orang dekat Pak Presiden menurut laporan Tempo
punya akses judi online ke Kamboja gitu Mas. Artinya kami melihat bahwa apakah pemerintah punya kebijakan? Punya, tapi kebijakan tidak berpihak kepada masyarakat. Itu kami katakan dengan tegas seperti itu Mas. Oke, jadi ada kebijakan-kebijakan, tapi kebijakan itu tidak sungguh-sungguh berpijak pada kepentingan kemaslahatan. Ya? Adapun Mas, misal akhirnya Pak Presiden mendengarkan gerakan publik, misalnya soal PPN 12%, gas LPG, efisiensi pendidikan. Bagi kami itu nggak lebih dari fake heroism kami sebutnya. Fake heroism. Fake heroism, di mana Pak Presiden menjadi pahlawan kesiangan atas dia menjadi solusi atas masalah yang diciptakan sendiri gitu Mas. Paling tidak diciptakan anak buahnya ya. Betul. Gas LPG ya anak buahnya gitu. PPN itu kan usulan undang-undang, tapi kemudian dilanjutkan Sri Mulyani dan seterusnya. Artinya Pak Presiden ini selalu gayanya testing the water terus, testing the water. Sampai kemudian publik nolak, dia batalkan, seakan-akan dia adalah pahlawan gitu. Padahal dia yang sudah membuat kekisruhan, dan di momen dia misalnya kayak PPN Mas, itu perlu waktu saya berapa minggu gitu untuk kemudian baru mendengar. Di momen di lapangan Mas, sudah banyak yang akhirnya masuk rumah sakit karena dipukul. Harga-harga udah keburu naik karena orang keburu panik. Pas PPN dibatalin untuk naik, apakah harga turun? Nggak jadi, ikut turun juga gitu Mas. Iya. Kekacauannya sudah terlalu banyak terjadi. Fake heroism kami menyebutnya Mas. Ada perdebatan yang cukup seru antara Ferdi dengan orang yang dituding atau dapat dikualifikasi sebagai buzzer. Buzzer itu gimana sih? Masih ada apa enggak sih? Makin banyak. Makin banyak. Tapi apa yang membedakan yang dulu dan sekarang? Ada nggak tipikal dalam bekerjanya atau gitu? Iya. Kalau dulu ya Mas, saya mungkin nggak akan nyebut nama-nama lah ya. Tapi mungkin misalnya kita ambil eranya Pak Presiden Jokowi gitu ya. Ketika terutama periode 1 ke periode 2 gitu. Setidaknya buzzer-buzzer itu memilih terbuka dengan warna politiknya atau dengan afiliasi politiknya, sehingga orang pun seminimal-minimal bisa nebak gitu. Ini buzzer nih, oh ya berarti dekatnya sama si A, B, C. Pun valid pun tidaknya ya. Tapi kalau sekarang masih itu lebih canggih. Canggihnya di mana? Karena yang sekarang lagi happening kan NKRI Mas, Negara Kesatuan Republik Influencer. Oh. Jadi influencer ini jadi garda terdepan negara untuk melakukan hegemoni. Kalau kata Gramsci kan hegemoni Mas, bagaimana negara berusaha untuk masukkan doktrin dan juga keinginannya kepada masyarakat luas dengan instrumen yang mereka punya gitu. Dan kami melihatnya it works, terutama dari Pilpres gitu. Kita saksikan betapa, bahkan sebelum Pilpres adalah zaman Pak Jokowi gitu ya. Zaman Jokowi IKN tidak didatangkan masyarakat adat, tidak diajak akademisi, tidak diajak gerakan sipil, yang diajak adalah Raffi Ahmad dan kawan-kawannya gitu. Dilanjutkan di saat Pilpres, kita sangat saksikan betapa Paslon 02 ini limpahan influencer begitu besar. Yang di titik kemarin Mas, ada tren di TikTok dan X. Semacam kasarnya tuh mengkuliti influencer-influencer yang kemarin dukung 02. Sampai akhirnya banyak yang bikin klarifikasi Mas. Jadi ada suatu nuansa yang lagi terjadi di gerakan publik adalah lu yang kemarin ngambil duit negara untuk milih kekacauan yang sekarang, tanggung jawab lo gitu kasarnya Mas. Karena mereka semua jadi pada kayak, saya gak tahu apa-apa, saya cuma dibayar profesional. Ada yang akhirnya confess kayak gitu Mas. Nah itu kan akhirnya membuka bobroknya sistem kebuzzeran ini. Nah sekarang konteksnya TikTok gitu Mas ya misalnya. Buzzer ada di semua lini gitu, X, Instagram, media dan seterusnya. Tapi TikTok ini paling besar karena suka gak suka Mas gitu. Satu tulisan saya lupa dari New York Times atau saya lupa dari mana mengatakan bagaimanapun TikTok ini punya pengaruh karena bisa memenangkan Bongbong Marcos, memenangkan Trump bahkan sampai kemudian Presiden Prabowo gitu. Di dunia Mas, Indonesia itu menempati peringkat 1 penonton TikTok terbesar di dunia, disusul oleh Amerika Serikat. Jadi begitu banyak sekali market Indonesia, makanya politisi atau kekuasaan jelas harus masuk market ini. Nah di TikTok Mas, yang saya bilang lebih canggih konteksnya adalah buzzer-buzzer yang kemudian dipilih oleh kekuasaan itu udah bukan lagi anonim doang. Kalau anonim kan untuk komen-komen Mas ya. Tapi dipilihlah influencer-influencer yang selama ini konten-kontennya gayanya food vlogging, atau dia stand up komedian, atau dia konten-konten soal make up misalnya skincare. Tapi mereka dikontrak dengan dana yang begitu besar untuk bicara soal dukung UU TNI, dukung PPN 12% gitu. Jadi
orang-orang yang kemudian kebanyakan masyarakat kita adalah awam soal politik dan juga demokrasi, saya sebutnya dieksploitasi kebodohan masyarakat. Yang harusnya masyarakat yang kemudian belum teredukasi soal pendidikan politik, ya harusnya didorong. Makanya saya di TikTok menginisiasi Mas tahun lalu akun saya Firdian strip atau hashtag lawan buta politik. Karena dan awal ditentang Mas sama teman-teman. Lu ngapain masuk maaf ya kandang monyet gitu-gitu Mas. Karena kan saking dianggap rusuh banget di TikTok Mas. Saya bilang ya kalau kita terus-terusan menjadi intelektual. TikTok lu kandang monyet. Iya Mas gitu. Saya bilang kalau kita terus-terusan jadi intelektual menara gading, kita merasa ini mah orang-orang norak apa nggak usah lah. Ya sampai kapan kita mau melakukan perubahan itu sendiri gitu. Makanya yang kemudian saya lakukan adalah konsisten untuk bikin konten-konten yang kala itu waduh komentarnya tuh full buzzer. Yang sekarang udah mulai banyak sekali teman-teman yang akhirnya meyakini bahwa gerakan itu betul-betul organik segala macam. Sampai titiknya kemarin Mas, saya debat dengan salah satu orang yang jumlah followernya juga besar 700.000 kurang lebih. Dan tadi orang ini awalnya dia life hack soal makanan. Soal makanan tiba-tiba dia ngomong apa tuh? Tiba-tiba dia ngomong banyak Mas. Contohnya dia ngomong soal ada orang ngomong Indonesia gelap, padahal muka lu yang gelap gitu. Oh gitu. Pak Presiden. Padahal muka lu nggak gelap loh. Pak Presiden lagi fokus berantas korupsi, lu pada mahasiswa kok malah ganggu-ganggu pemberantas korupsi, lu pada dibayar koruptor ya gitu-gitu Mas. Terus kedua nanti kita perlihatkan ya ininya. Terus akhirnya gimana tuh? Seru juga tuh. Ya akhirnya kemudian orang ini Mas, dia berkomplot lah. Ada beberapa akun-akun lainnya juga follower ratusan ribu. Saya juga awalnya merasa saya punya kuasa gak ya untuk kemudian face to face dengan mereka, dalam artian ya saya kan follower saya juga baru 150.000 gitu Mas, belum sebesar mereka di TikTok tuh ya. Di TikTok gitu. Dan akhirnya yang saya lakukan adalah saya kalau di TikTok ada fitur namanya stage kan Mas. Di stage gitu di tanggapin. Dan saya menyerukan kalau memang ini opini dan nurani lu bukan buzzer, ayo kita debat terbuka. Kita live podcast. Karena yang pengen saya tunjukin ke publik adalah ini bukan soal kalah menang. Ini soal simbol bahwa hegemoni buzzer, hegemoni kekuasaan publik siap lawan gitu Mas. Karena selama ini Mas, nuansa yang kemudian kami dapatkan adalah selama ini para buzzer kekuasaan yang kemudian punya logistik, punya kekuasaan dan juga akses, merasa dengan arogan Mas. Alah itu yang kritis juga tinggal kita kerahin buzzer, algoritmanya juga di publik akan ikut algoritma kita. Lu kalah besar. Saya merasakan kesombongan itu banget. Setahun saya bikin TikTok tuh saya akan ngerasa kesombongan itu. Nah saya lagi bikin gerakan kita lawan balik hegemoni buzzer, lawan balik hegemoni kekuasaan gitu. Jadi jangan biarin mereka semua tengil gitu Mas. Dan alhamdulillah ada perubahan dikit Mas. Si orang ini Mas, sekarang tiap bikin video komennya udah full orang skeptis dan ngehujat. Yang tadinya full komennya adalah oh iya ya emang berarti masuk mahasewa gitu. Asing bayaran. Sekarang komen dia full ya ayam sayur lo di debat subuh gitu-gitu lah. Baca skrip. Jadi saya berhasil setidaknya dan teman-teman publik lah penonton membuat hegemoni dia yang selama ini sangat settle menjadi kredibilitas hilang untuk bicara politik. Terkesan witch hunt, tapi saya memang akan tegaskan saya akan witch hunt satu-satu buzzer-buzzer itu. Saya pastikan mereka semua tidak punya kredibilitas untuk bicara soal politik. Dari situ sebenarnya satu, kamu mencoba mengubah pola komunikasi yang gelap gitu ya, yang searah itu menjadi sesuatu yang lebih terbuka dan mari kita perdebatkan. Betul Mas. Dan itu sangat civilized karena yang harus begitu kan. Jadi membangun kembali kesadaran bahwa berdebat secara terbuka itu bukan sesuatu yang naif dan itu harus memang semuanya harus dibikin terbuka. Betul Mas. Terus kedua, Ferdian sebenarnya sedang membongkar kesadaran nih. Kalau kita nggak terlibat, siapa lagi yang mau terlibat? Kalau tidak sekarang kapan lagi? Kayak Prabowo banget ya. Betul Mas. Yang kedua jadi membangun kesadaran dengan cara. Terus yang ketiga, kamu juga memprovokasi satu proses di mana konsolidasi yang bersifat organik itu jadi penting. Iya Mas. Karena tidak semuanya bisa dibayar. Betul Mas, betul. Terus setelah diajak terbuka begitu, dan ini
dia narik nggak? Oh, kenapa lo nggak serang yang ini? Kenapa lo nggak serang yang ini gitu loh? Atau tidak mempersoalkan yang lain gitu? Betul, dia mungkin keceplosan nyebutin komplotannya gitu Mas ya. Cuman apakah kemudian saya debatin? Saya bilang adalah lu tuh udah jadi satu contoh aja. Kalau selama ini lu di TikTok berkoar-koar, aslinya kayak gini kan. Jadi apa bedanya sama yang lain? Jadi bagi saya adalah saya nggak perlu harus ladenin semuanya Mas. Saya cuma menunjukin simbol tadi ke publik gitu Mas. Termasuk soal Indonesia gelap segala macam. Saya katakan gitu Mas, bahwa Pak Presiden di diskusinya bersama Pemret, 7 Pemret, mengatakan bahwa saya juga mau diskusi tertutup sama tokoh-tokoh Indonesia gelap. Saya katakan Mas kepada publik di video TikTok saya, gak mungkin bisa. Kenapa gak mungkin bisa? Karena kami gak ada, kami leaderless. Indonesia gelap, kabur aja dulu, peringatan darurat itu milik semua warga sipil yang marah. Mau dia mahasiswa, pelajar, pengangguran, SCBD, barista, influencer, akuntan, semua yang marah adalah yang memiliki Indonesia gelap. Jadi kalau Pak Presiden bener-bener kepo, pengen dengar kritik Indonesia gelap, jangan cari tokohnya, tapi datang ke jalan diskusi bareng kami Mas Aksi. Itu yang saya kemudian ingin katakan gitu Mas. Jadi ketika debat kemarin juga, saya bukan inisiator isu apapun. Saya adalah part of gerakan sipil dan justru debat kemarin saya juga dibantu banyak sama teman-teman akun-akun gerakan sipil pada bantu mengkapitalisasi gitu. Jadi saya merasakan nuansa masyarakat yang sedang fight back untuk ini adalah kekuatan organik ya. Jadi jangan nyari-nyari leadernya karena leaderless sehingga kemudian mungkin bisa mudah dibeli atau digebuk. Iya, betul Mas. Betul sekali. Oke, terus apa lagi yang menarik dari itu? Dan percakapan dengan apa media itu. Dan ketika kemudian saya debat gitu Mas ya dengan orang namanya Andre Yudias gitu ya. Orang ini namanya Andre Yudias. Ya dia memang betul-betul menunjukkan bahwa selama ini Mas, masalahnya kan ketika saya turun aksi Mas, sudah lulus jadi mahasiswa pun saya turun aksi sebagai masyarakat sipil biasa, sebagai buruh lah gitu kasarnya. Ya saya lihat langsung dengan mata saya gitu, kekerasan di mana-mana segala macam. Nah orang ini kan Mas di TikToknya dia, dan bukan hanya orang ini ya, tapi ada satu narasi sistematis yang mau diciptakan bahwa gerakan yang lagi dibuat ini asing, bayaran, FOMO, nyari validasi, dan lain sebagainya. Rusuh, pemecah belah, dan lain sebagainya. Tapi terbukti ketika di debat, dia bahkan tidak bisa menunjukkan fakta dan datanya apa. Dia cuma bilang, enggak, saya dukung masyarakat sipil, tapi kan saya takutnya dia ditunggangi asing, saya takutnya dia ada yang adu domba, saya takutnya apa. Kemudian saya katakan, bro tadi di debat awal mengatakan tidak takut TNI masuk sipil karena cuma berapa kementerian. Tapi bro jelas-jelas mengatakan takut sama sipil. Kok bisa ada orang di negeri ini yang lebih takut sama sipil, yang gak punya senjata, yang gak punya kekuasaan, yang gak punya aparat, dibanding lebih takut sama militer masuk sipil, polisi masuk sipil. Jadi maksud saya adalah Jokowi sipil loh. Itu dia Mas. Nah ini juga ini menarik Mas. Nah, jadi itu gimana tuh? Awal perdebatan saya itu Mas, karena saya kemudian bikin video. Video saya judulnya adalah Presiden Prabowo mengarah ke civil phobia. Oh iya betul, kamu ngomong civil phobia. Gimana tuh, coba jelasin civil phobia. Kemudian dia nge-stage Mas, dia bilang 2 kata lucu civil phobia. Mana ada civil phobia? Pak Presiden aja sipil, Presiden punya partai. Kalau dia mau dari dulu anti sipil, dia kuda kudeta. Terkesan benar. Kemudian saya bantah seperti ini Mas. Dalam buku How Democracy Die dikatakan seringkali demokrasi suatu negara itu rusak bukan karena kudeta militer, bukan karena tank diarahkan kepada istananya, tapi karena orang-orang yang terpilih lewat proses sipil secara populis kemudian menang dan dia menghancurkannya. Hitler, Mussolini, kemudian Hugo Chavez, Joko Widodo gitu misalnya. Adalah nama-nama yang mereka sipil, pas maju juga pemilunya populis, membawa narasi kerakyatan, menang. Kemudian mereka yang menghancurkan demokrasi itu dengan cara memanipulasi pemilu, dengan cara menghantam oposisi atau yang kritis, dengan cara legislasi yang kemudian satu arah. Jadi saya katakan, kalau Pak Prabowo hari ini sipil, apakah nggak bisa civil phobia? Ya bisa. Bahkan lu aja yang tadi ngomong
takut sama sipil juga sipil fobia gitu. Perbedaannya lu nggak punya kekuasaan, Prabowo punya kekuasaan, dan ketakutan sama sipil bisa berbuat kepada pengerahan aparat misalnya, pengerahan buzzer gitu. Dan jangan lupa juga adalah bahwa Pak Presiden ini Prabowo gitu lebih daripada Jokowi urusan soal militer gitu, karena Pak Presiden mantan Kopassus gitu. Kemudian dia tumbuh besar dengan doktrin tentara. Nah, apakah pertanyaannya artinya kami gerakan sipil anti militer? Lo justru enggak gitu Mas. Toh zamannya Pak SBY juga dia cukup soal militer kembali ke barak nih cukup konsisten lah gitu Mas ya. Nah, tapi di luar itu yang kita lihat adalah hari ini justru kita sayang sama TNI Mas. Kita ini masyarakat sipil sayang sama TNI. Saya ini dapat banyak tanggapan Mas di DM saya. Ayah saya juga prajurit gitu, dan ikut sebel kok sama UU TNI gitu. Jadi sebenarnya saya dapat banyak sekali tanggapan bahwa ini nih UU TNI ini bukan keinginan mayoritas, mungkin ya bukan keinginan mayoritas prajurit gitu Mas, tapi keinginan segelintir jenderal mungkin atau seterusnya. Ya karena yang menduduki jabatan-jabatan kan bukan prajurit. Nah itu Mas gitu. Artinya prajuritnya rumah susah beli rumah gitu kan, tapi jenderal-jenderalnya bisa punya banyak rumah gitu. Dan artinya kami bilang adalah kami ini justru mengkritik ingin TNI kembali ke barak karena kami cinta TNI gitu. Ada alasan kenapa TNI ini selama ini 90% gitu kepuasan publiknya. Ya karena secara politik nggak banyak terlibat mungkin kecuali di Papua dan ya di daerah-daerah konflik agraria gitu, itu jadi kritik kami juga. Tapi secara keseluruhan misalnya ya masih bisa diterima lah gitu dibanding polisi. Itu jadi kami tuh kritik justru bukan dengan kebencian Mas, kasih sayang. Ada yang menarik tuh, ternyata di Indonesia gelap para mahasiswanya yang demo, kemudian di undang-undang TNI itu kayak ada kelipatan nih. Iya Mas. Kelipatan orang yang terlibat, yang terlibat, dan itu juga bukan hanya mahasiswa, ternyata itu sekarang udah dengan kelompok buruh, kelompok macam-macam itu. Itu kalau dilihat seperti itu karena konsolidasi gerakannya bagus atau memang kesadarannya udah mulai terbangun ya bahwa ini kalau nggak dihadapi akan menjadi masalah besar bagi semuanya nih, bukan hanya kelompok-kelompok itu. Kalau menurut saya adalah gabungan dari keduanya Mas. Contoh ketika dulu kami mengawal UU KPK gitu ya, agar supaya kemudian tidak direvisi. Proses menuju aksi itu konsolidasinya begitu panjang gitu Mas. Seminggu konsol, seminggu diskusi publik, seminggu safari, seminggu simbolik, seminggu turun aksi baru gitu kan Mas. Dan bagus gitu, artinya prosesnya dilewati dengan matang. Tapi Mas, yang setahun terakhir, minimal setahun terakhir, itu betul-betul gerakan itu sangat-sangat responsif dan sangat-sangat empatik dengan keadaan. Contoh Mas, jelas aksi yang ini mungkin Master bisa tanya teman-teman mahasiswa yang lain ya, pasti sepakat dengan kalimat saya bahwa aksi peringatan darurat 22 Agustus 2024 ada satu aksi besar dengan konsolidasi yang paling minim. Gak lama MK bikin putusan, DPR pengen bikin rancangan undang revisinya. Betul Mas, pengen bikin revisinya. Wah itu gak ada konsolidasi Mas. Saya ingat teman-teman BMC pernah cerita, oh bang kita gak ada konsol offline, kita langsung nge-zoom, langsung turun besok di tempat masing-masing, Jakarta ke Jakarta gini-gini gitu. Langsung turun dan terbukti kita gagalkan Kaisang maju gitu Mas. Artinya saya lihat hari ini inilah yang Gen Z miliki dibanding generasi-generasi sebelumnya gitu Mas. Bagaimana kami ini hidup dalam digital activism, borderless society Mas. Hari ini yang di Papua dan di Jakarta, yang di Aceh dan juga Sumatera, yang di NTT dan juga di Kalimantan, malam dan jam berapapun kami bisa diskusi besok ngomongin turun jam berapa. Nggak perlu nunggu tiket pesawat nyampe jam berapa, enggak Mas gitu. Dan ini yang membuat kesadaran publik jadi jauh lebih bisa di-enlighten gitu Mas, di-enlighten. Dengan media sosial yang kami juga punya gitu. Makanya kami gak heran kalau kemudian sekarang kekuasaan secara serius nampaknya ingin sekali RUU penyiaran itu disahkan, yang mana di dalamnya ada batasan terhadap jurnalisme investigasi gitu. RUU Polri ingin disahkan, di mana di dalamnya ada kewenangan polisi untuk kemudian mengintervensi digital gitu, ruang cyber gitu. Pun RUU KUHP gitu, yang juga bicara soal cara main polisi yang akan semakin overpower gitu Mas. Gak heran mungkin karena mereka juga melihat bahwa digital activism makin tumbuh. Dan kalau kami bandingkan dengan negara-negara lain yang sekarang lagi
spring gitu Mas, lagi bertumbuh dan juga lagi subur. Serbia ratusan ribu turun gitu Mas, Turki puluhan ribu turun, Thailand gitu, sampai kemudian Amerika Serikat, semua itu mereka turun dipantik dengan gerakan di media sosial. Jadi saya rasa Indonesia akan mengarah ke sana gitu Mas. Oke. Teman-teman, media sosial menjadi sebuah kekuatan dan itu sebabnya media sosial kemudian ingin diatur. Di media sosial juga dihidupkan buzzer-buzzer. Ada isu yang paling menarik terakhir nih. Kenaikan tarif Amerika sejauh mana akan memukul Indonesia dalam pandangan teman-teman mahasiswa anak-anak muda ini? Sebetulnya kalau kita melihat isu global ini Mas, ini menarik juga gitu. Ini kan juga kita bisa, kalau kita ngomongin perspektif HI gitu Mas ya, perspektif HI. Ini juga adalah bentuk sebetulnya ketengilan Donald Trump sendiri gitu ya. Kemudian kalau kita lihat perdebatan dengan China, Trump naikin segini, China naikin segini, Trump mau nelpon, Xi Jinping gak mau, sampai sekarang Trumpnya yang gantian mengirim diplomat ke sana gitu. Artinya kan ini memang Trumpnya juga yang sebagai tadi saya bilang pemimpin sayap kanan yang kemudian ternyata terbukti buruk untuk negaranya gitu. Artinya kalau Pak Presiden pengen ngarah ke gaya Trump ya akan kayak gitu mirip-mirip Mas gitu. Makanya di demonstrasi besar kan Mas di sana. Nah, untuk Indonesia Mas, sebetulnya masyarakat kita saya yakin banget 90% yakin saya masyarakat kita itu nggak akan ngerti soal ini gimana sih mekanisme tarif impor, mekanisme kuota impor segala macam. Yang mereka ingin tahu dan kemudian saya ingin katakan kepada negara hari ini adalah kalau memang selama ini Pak Presiden menuansakan dirinya adalah macan Asia, menuansakan dirinya adalah pemimpin yang tegas, patriot, yang dia bilang dia pernah sekolah di luar negeri, dikatain you are monkey dan dia ingin melawan balik, tunjukkan bahwa apapun kebijakan global yang hari ini terjadi, baik itu perang dagang, perang fisik, perang cyber, Pak Presiden itu tetap memiliki kebijakan yang menguntungkannya adalah masyarakat kecil, petani, nelayan, buruh di konveksi, buruh di tekstil segala macam. Karena hari ini kami melihat suasana Pak Presiden ini jadi labil Mas gitu. Misalnya kadang-kadang ketika ngomongin soal impor, bisa dicek di Google, beliau sempat bicara soal jangan sampai impor ini malah menyusahkan masyarakat kecil. Sekarang kan dihapus atau impornya gitu. Kami ini membutuhkan mazhab Pak Prabowo ini apa nih soal ekonomi kerakyatan ini gitu. Karena saya pun kemarin katakan di debat saya bersama Andre Yudias itu Mas. Bagi saya akhirnya Pak Presiden Prabowo ini cherry picking soal ngomongin asing Mas. Ketika dia ngomongin soal gerakan sipil yang kemudian lagi tumbuh, dia katakan itu tunggangan asing. Bahkan kemarin sampai menit dia ngomongin USAID kan Mas. Ini USAID kan juga. Padahal USAID sudah dibunuh tuh. Mas, sudah sama Trump dibubarkan gitu. Artinya dia sangat-sangat, wah ini kalau dia kritis asing. Satu sisi, Thaksin Shinawatra dia undang ke Danantara, penjahat asing bagi kami. Tony Blair dia undang ke Danantara, penjahat asing bagi kami. Belum lagi bicara soal dia, tentu saja sebagai presiden dia memohon-mohon supaya investor asing datang ke Indonesia, memodali Indonesia. Artinya Pak Presiden ini kok cherry picking soal asing. Yang menguntungkan dan mengenyangkan perut golongannya, bagus kita butuh asing. Tapi yang menjadi satu kesadaran masyarakat, dibilang ditunggangi asing gitu. Artinya soal tarif Trump ini bagi kami, apapun kebijakannya Pak Presiden, tolong Pak Presiden ini harus betul-betul menunjukkan bahwa dirinya tuh gak omon-omon Mas. Soal berpihak kepada masyarakat kecil. Jangan cuman kelihatan keras tapi tahu-tahu lembek di depan Trump, yes sir gitu. Teman-teman, ini cara Ferdian dan kami menjaga kewarasan. Kewarasan salah satu indikasinya dia harus pijak pada kepentingan kemaslahatan. Dibutuhkan peran negara dan posisi presiden menjadi begitu penting untuk menunjukkan bahwa dia berpijak dan berpucuk pada kepentingan kemasyarakatan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Calon presiden tahun berapa lu?